Seorang perempuan sendirian di sebuah bioskop. Dia berjalan sendiri dan melihat sosok bayangan. Dia pun berlari menuju mobilnya, tapi tiba-tiba listriknya padam. Bayangan itu mendekatinya dan inilah warning do not play. Perempuan tersebut bernama Mi Jung, seorang sutradara pemula yang sudah 8 tahun mempersiapkan film horor, tapi masih menemukan jalan buntu untuk cerita filmnya. Sampai sang produser yang kesal memberikan Mi Jung waktu 2 minggu untuk menemukan cerita yang terbaik. Lalu dia mendengar dari temannya, ada sebuah film horor yang membuat penontonnya meninggal setelah melihatnya. Orang-orang percaya film tersebut direkam oleh hantu. Nah, informasi yang dia dapat, sang pembuat film pernah bersekolah di Universitas Daejeon. Keesokan harinya, Mi Jung langsung pergi ke sana, bertemu dengan seorang profesor di kampus tersebut. Profesor itu belum pernah mendengar tentang film yang dimaksud. Mi Jung bahkan mencari di arsip kampus tapi tidak menemukannya. Lalu dia mencoba menemui beberapa mahasiswa di sana. Nah, dari salah satu mahasiswa, dia mendapatkan informasi judul film tersebut adalah Warning. Dan film itu pernah masuk di festival film Bucheon. Keesokan harinya, dia bertemu dengan teman yang mengelola festival film tersebut. Filenya pun akhirnya ketemu, tapi temannya tidak punya wewenang untuk membuka file tersebut. Saat temannya mencoba menelpon atasannya, Mi Jung bergegas mengcopy file tersebut. Saat Mi Jung membukanya, ternyata itu bukan full filmnya, tapi sebagian klip dari filmnya. Isi videonya cuma beberapa orang yang mengerang kesakitan. Mi Jung pun semakin penasaran. Dia pun mendapatkan info bahwa pembuat film tersebut bernama Kim Jae-hoon. Mencoba memposting klip tersebut di sebuah forum untuk mendapatkan petunjuk baru. Keesokan harinya, seseorang menelponnya. Ternyata itu Kim Jae-hoon, dan dia meminta Mi Jung menghapus postingan tersebut. Mi Jung akan menghapus postingan tersebut setelah mereka bertemu. Mereka pun akhirnya bertemu. Kim tampak gelisah dan banyak sekali bekas sayatan di lehernya. Dia memaksa Mi Jung menghapusnya. Dia meminta Mi Jung melupakan film tersebut sebelum terlambat. Mi Jung bersikeras dan dia mengikuti Kim. Mi Jung pun sampai di suatu rumah yang aneh. Tetap bersikeras masuk meskipun suasananya aneh. Dia pun menemukan lemari yang digembok. Mencari petunjuk di sana dan menemukan sebuah hard disk. Kim datang ke sana dan Mi Jung bersembunyi di bawah kasur. Kim terus berbicara dengan sosok tak terlihat. Mi Jung berusaha kabur tapi Kim menghentikannya. Kim menghancurkan hard disk tersebut tapi Mi Jung menghalanginya. Kim terus berbicara, lebih baik Mi Jung mati daripada bernasib sama seperti dia. Hidup dihantui ketakutan. Mi Jung memukul kepala Kim dan kabur bersama hard disk tersebut. Dan dengan bantuan temannya, dia mencoba membuka hard disk tersebut. Tapi sialnya, hard disk tersebut sudah diformat. Mi Jung pun akhirnya pingsan. Dia bermimpi Kim datang ke sana lalu mencekiknya. Mi Jung pun akhirnya terbangun. Temannya bilang dia berhasil mengembalikan satu file video. Tapi video tersebut cuma berisi alasan Kim membuat film horor. Siang harinya, pintu kamar mandi Mi Jung diketuk. Mi Jung yang ketakutan membukanya. Dan tidak ada apa-apa. Tapi ada sosok hitam yang muncul saat Mi Jung menutup pintunya. Tiba-tiba lampu rumahnya mati. Pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Sebuah pisau berlumuran darah terlihat di bathtub. Tapi tiba-tiba menghilang setelah bunyi suara yang aneh. Mencari sumber suara dan dia dikagetkan melihat sosok hantu dengan wajah yang sudah rusak parah. Sosok itu hilang saat lampu kembali hidup. File di hard disk tersebut mulai terrecovery.
Isinya sebuah vlog saat Kim dan temannya mengobservasi gedung bioskop terbengkalai. Nah ternyata film Warning itu pernah akan ditayangkan di tahun 1980, tapi dibatalkan. Kim seperti melihat sosok aneh di sana. Dia berlari dan ketakutan. Mi Jung mencoba melihat kembali apa yang dilihat oleh Kim. Ternyata ada seorang artis bernama Son Mi yang tewas terbakar di sana. Mi Jung lalu pergi ke suatu tempat. Temannya datang ke rumah Mi Jung dan semua file hard disk akhirnya terrecovery. Dia pun melihat video asli film Warning, yang ternyata behind the scene-nya lah film Warning tersebut. Kim bersama teman-temannya terlihat menyiapkan tempat syutingnya. Tiba-tiba lampu di sana mati. Dan tiba-tiba terdengar suara teriakan dan salah satu di antara mereka menghilang. Di lantai banyak sekali bercak darah. Di sisi lain, Mi Jung masuk ke gedung bioskop tersebut. Terlihat dia sedang mencari sesuatu. Dia kaget begitu melihat masa lalu di bioskop tersebut. Seakan-akan kejadian yang dialami Kim ada di depan matanya. Mi Jung memvideo setiap kejadian di sana. Dia melihat temannya Kim yang tewas setelah kepalanya dihantam ke tembok. Dan teman yang lain tewas saat sosok misterius menusukkan tongkat baseball ke mulutnya sampai tembus ke kepala belakang. Mi Jung lalu beralih ke atas dan menemukan teman perempuan Kim melihat film. Tiba-tiba sosok Son Mi datang mencekiknya. Mi Jung kabur dari sana dan bertemu Kim. Kim percaya bahwa sosok Mi Jung adalah Song Mi. Jadi dia menangkapnya dan berencana membakarnya. Kim lalu cerita di hari itu dia kembali ke bioskop, mengambil kembali memori kameranya dan mengedit footage saat teman-temannya tewas dan dijadikan film. Awalnya Kim sangat senang, tapi lama-kelamaan dia seperti dihantui. Jadi sekarang Kim mengajak Mi Jung mati bersamanya. Tapi tiba-tiba sosok Son Mi datang dan menggantung Kim. Bukannya lari, Mi Jung malah merekam penyiksaan tersebut. Dan setelah Kim tewas, dia pun pergi dari sana. Sosok Son Mi datang mengejarnya dan melukai tangan Mi Jung. Dia lalu menyeret Mi Jung lalu melukai kakinya. Mi Jung terus-terusan disiksa. Mi Jung lalu menghidupkan flare dan menyerang Son Mi. Di sini ditunjukkan bagaimana Son Mi tewas. Jadi saat syuting adegan Son Mi gantung diri, tiba-tiba terjadi konslet dan terbakar. Orang-orang sibuk melarikan diri meninggalkan Son Mi yang masih tergantung. Lagi-lagi, Mi Jung merekamnya dan kabur dari sana. Di sisi lain, temannya yang selesai menonton film tersebut menelpon Mi Jung dan pergi menolongnya. Temannya menelpon Mi Jung dan masuk ke bioskop tersebut lalu berteriak. Mi Jung pun keluar dan kabur tanpa memikirkannya. Beberapa hari kemudian, sang produser menyukai naskah yang ditulis oleh Mi Jung. Film pun akhirnya diproduksi dan menggunakan bioskop terbengkalai itu untuk proses pembuatannya. Film itu ternyata bercerita tentang apa yang terjadi dengan Mi Jung, tapi diganti nama pemainnya. Dan film itu akhirnya sukses. Tanpa mereka tahu bahwa itu semua nyata dan proses pembuatannya memakan korban yang banyak. Dan film pun berakhir.